Raja bohong, raja tipu daya, raja penindasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan Mr. Cespleng di hari Sabat, hari Sabtu 24 Februari 2024, 10 hari setelah Pilpres pemilu digelar ya. Carut marut penghitungan suara, bahkan menyeret-nyeret nama Civitas Akademika. Salah satu diantaranya adalah Wakil Rektor ITB. Keterlibatannya di dalam pembuatan program situng dan sirekap di Pilpres 2019 dan di 2024 kali ini yang penuh dengan kontroversial, menjadikan mata kita, telinga kita, pikiran kita mau tidak mau menuding bahwa Pilpres ini, terutama Pilpres ya, merupakan suatu rekayasa, konspirasi kekuasaan. Bahkan Master Cespleng menengarai ada kekuatan lain di belakang istana. Sebuah kekuatan hitam, tangan jahil yang menurut pengalaman dalam tanda petik Master Cespleng adalah tangan jahil konspirasi internasional. Sistem pemilu di Republik ini dimulai dengan memilih dan mengangkat pejabat pemilu, yang pejabat yang bertanggung jawab di dalam pemilihan umum tersebut diangkat oleh presiden, dalam hal ini Presiden Joko Widodo. Dari itu kesimpulan sangat mudah bahwa apapun bentuk dan perjalanan hingga akhir pemilu termasuk Pilpres adalah rancangan Presiden Joko Widodo. Jika mau ditambahkan, tentu saja rancangan Presiden Joko Widodo dengan CS-CS-nya. Peran sentral Joko Widodo di dalam perjalanan Republik ini ke depan tidak bisa dinafikan sedikit pun bahwa Presiden Joko Widodo merupakan mastermind NKRI setelah 2024, karena melalui pemilu yang dirancangnya dengan menempatkan, mengangkat, melantik pejabat pemilu, ketua KPU, Bawaslu, dan perangkat pemilu lainnya adalah atas kehendaknya. Jika Presiden Jokowi orang baik, maka yang diangkat menjadi ketua pemilu, menjadi penyelenggara pemilu adalah orang-orang
yang memiliki kredibilitas, amanat yang tinggi, memiliki IT dan staf, memiliki iman, takwa, memiliki sifat sidik, tablik, dan juga fatonah. Apa yang menjadi langkah-langkah kerja di dalam pemilu sejak awal, sejak pra pemilu, pemilu, dan after pemilu adalah wajah Presiden Jokowi. Master Cispleng ingin menukil dari protokol Zionis di pasal 9. Kita harus dapat menguasai pejabat-pejabat yang mengatur administrasi untuk dirombak sebagaimana yang kita harapkan. Selain itu, harus menempatkan orang-orang kita dalam lembaga-lembaga negara. Kita berusaha agar administrasi suatu negara berjalan timpang. Kita banyak mendudukkan wakil-wakil dalam tubuh legislatif dan ikut serta dalam pemilihan umum. Sementara di pasal yang lain, pasal 13, kita harus berusaha agar opini umum tidak mengetahui permasalahan sebenarnya. Kita harus menghambat segala yang mengatakan buah pikiran yang benar. Hal itu bisa dilakukan dengan memuat berita lain yang menarik dari surat kabar. Kemudian di pasal yang lain, kita harus berani tampil di tengah masyarakat dan berjuang untuk memimpin universitas yang ada sekarang. Setelah itu, penulisan sejarah akan kita tinjau kembali dan menyisakan sejarah yang menghujat nama-nama dan kritik dari orang-orang non-Yahudi. Ya, dari cukilan-cukilan protokol Zionis yang terdiri dari 24 pasal yang sering dinukil oleh Master Cispleng dalam video-video sebelumnya, mengisyaratkan kepada kita siapa sejatinya Jokowi menurut pandangan Master Cispleng tentunya. Akhirnya coreng-moreng perjalanan pemilu hingga detik ini tidak ada lain yang bertanggung jawab adalah Presiden Jokowi CS. Sebab semua lembaga diam tanpa memberikan kritik, saran, baik itu lingkungan KSP, para jenderal-jenderal yang membebek pada Jokowi sejak 2014, lembaga-lembaga tinggi negara yang pemimpinnya, ketuanya diangkat oleh Presiden Jokowi, menjadi lemah, melemahkan, bahkan menghancurkan kredibiliti daripada lembaga-lembaga tersebut. Bagaimana kita melihat MK, bagaimana kita melihat KPK, bagaimana kita melihat Polri dan TNI, semuanya diam membisu. Siapakah Jokowi sebenarnya? Bagi Master Cispleng, dia adalah seorang Zionis.